Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lukmanul Hakim. Saya dosen mata kuliah wajib universitas di Fakultas Teknologi Industri, terutama di jurusan Teknik Industri, home base saya. Semester ini, teman-teman akan kuliah dengan saya secara daring atau online dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejumlah 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, prasyarat, dan juga memiliki capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik, berikut adalah capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saya ampu di Teknik Industri yang Anda ambil semester ini, sejumlah 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama dengan kode CPL 2 yaitu mampu menunjukkan pandangan hidup inklusif dan dapat bergaul di masyarakat global dengan tetap mempertahankan identitas keislaman dan keindonesiaan. Kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah CP1 yaitu mahasiswa memiliki bekal nilai ideologis filosofis untuk memperkuat kepribadian bangsa, dan mahasiswa memiliki kesadaran dan harga diri sebagai bangsa yang berkedaulatan penuh dalam hidup bernegara. Kemudian CP yang kedua, CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian CPMK yang ketiga, diharapkan mahasiswa dapat menghargai pluralitas budaya yang ada sebagai modalitas untuk mengembangkan potensi bangsa dan memiliki pandangan yang moderat sebagai warga negara sebagai implementasi dari wawasan kebangsaan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan yang terakhir ada peta analisis capaian pembelajaran bagaimana konsep pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang saya ampu ini. Diharapkan Anda memiliki kesadaran berpikir terkait konsepsi ideologi negara, bangsa, dan kewarganegaraan sehingga menghasilkan tindakan dan perilaku mahasiswa yang sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara berlandaskan pada ideologi Pancasila. Begitu. Baiklah teman-teman semua, setelah Anda mendengarkan pemaparan tentang pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 SKS, dan juga di dalamnya saya menyampaikan juga tentang capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Saat ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu urgent, penting, atau seberapa pentingnya sampai harus diberikan dalam mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, kebetulan di jurusan Anda, Teknik Industri, mata kuliah yang saya berikan berdasarkan peraturan yang ada di jurusan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kenapa Pancasila penting untuk diberikan? Karena kita tahu Pancasila adalah pandangan hidup bangsa kita, way of life kita. Kita tahu Pancasila adalah ideologi negara kita dengan 5 nilai yang dijadikan konsensus oleh para founding fathers dan para founding mothers kita berdasarkan pembicaraan dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian disepakati 5 nilai, 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, atau bisa kita simpulkan sebagai believe in God, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau nilai-nilai humanity, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau unity in diversity. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai social justice. Kelima nilai itu harus ada dalam pembelajaran ini karena itu adalah pandangan hidup bangsa tadi, ideologi kita. Nah, Anda sebagai warga negara yang kebetulan saat ini menjadi mahasiswa perlu untuk selalu menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kedirian Anda sehingga kemudian terejawantahkan dalam aktivitas sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Anda, bahkan kehidupan beragama, kemudian dihiasi, diikuti oleh nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila lah yang kemudian menjadi common denominator atau alat pemersatu bangsa kita. Ingat, bangsa kita adalah bangsa yang beragam, bangsa yang sangat
plural, heterogen, majemuk, dan ini adalah hukum Allah, hukum Tuhan. Ini adalah suatu hal yang memang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan seperti itu. Saya coba mengutip dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimul khabir. Bahwa hai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya manusia itu kamu oleh Allah, kata Allah, sudah diciptakan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha detail. Nah, sudah dibuat oleh Allah kita itu berbeda-beda. Kita harus yakin bahwa ternyata Allah membuat kita berbeda adalah untuk saling mengenal. Itu menjadi potensi kita. Kita bisa memanusiakan yang berbeda secara beradab, kita bisa bersatu di antara yang berbeda secara beradab, kita bisa membicarakan perbedaan secara musyawarah mufakat, dan kita akan membangun, mencapai tujuan nasional kita yang paling utama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian itu dibarengi dengan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila perlu untuk kemudian diimplementasikan dan perlu dikontekstualisasikan oleh Anda sebagai warga negara. Makanya kemudian diikuti dengan penanaman nilai-nilai kewarganegaraan. Apa contohnya? Bagaimana Anda diharapkan menjadi warga negara yang smart and good citizen, warga negara yang cerdas sekaligus juga baik. Apa maksudnya? Anda mengetahui sesuatu itu diikuti atau tidak karena apa? Anda tahu sesuatu itu ditolak atau tidak perlu Anda ikuti karena apa? Jadi Anda tidak menjadi followers yang hanya ikut-ikutan, tapi Anda tahu dan cerdas kenapa ikut, kenapa menolak. Sebuah kebijakan dari pemerintah, kemudian Anda paham baik buruknya, sesuai atau tidaknya dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian nilai-nilai kewargaan yang lain adalah partisipatif, kemudian membangun komunikasi yang saling toleran, inklusif dalam beragama, kemudian memahami bahwa perbedaan adalah bukan masalah tadi itu. Hal-hal ini kemudian harus kita bicarakan dalam perkuliahan kita. Karena apa? Karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku secara politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge. Anda menjadi memiliki pengetahuan politik, awareness, kemudian attitude political efficacy, dan juga political participation. Jadi Anda punya partisipasi politik berdasarkan political knowledge Anda, berdasarkan pengetahuan politik Anda. Bagaimana Anda memilih sesuatu, bagaimana Anda menolak untuk tidak memilih sesuatu, bagaimana Anda menerapkan prinsip demokrasi, bagaimana kemudian Anda memilih pemimpin berdasarkan track record atau rekam jejak, bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena money politik. Nah, itu bagian dari political knowledge yang itu membangun political participation yang sehat, cerdas, dan juga dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kalau menurut Profesor Azumardi Azra, pendidikan Pancasila di dalamnya juga adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal. Apa itu? Ya, adalah kegiatan yang meliputi seluruh program yang ada dalam pendidikan perguruan tinggi. Makanya mata kuliah kita disebut sebagai mata kuliah wajib universitas. Kenapa? Agar mahasiswa dibekali dengan nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan yang hakiki, yang mendasar. Yang kedua, meliputi berbagai kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat yang demokratis, dalam kehidupan kampus yang demokratis, dalam kehidupan bermasyarakat luas yang demokratis, dalam kehidupan beragama yang inklusif dan toleran. Dan dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga, ini menyangkut pengalaman Anda sebagai warga negara ketika bertemu yang berbeda, ketika menghadapi perbedaan, ketika menyikapi adat istiadat yang berbeda, pola perilaku dan komunikasi yang berbeda antara suku dan antar daerah, seperti itu. Jadi membangun sudut pandang yang menerima perbedaan sebagai hal yang wajar dan itu perlu disikapi secara bijaksana, seperti itu. Nah, kemudian dalam pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini diharapkan ya yang paling penting adalah terbangun karakter building atau karakter yang seperti ini.
membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab. Anda menjadi seorang ilmuwan yang profesional tapi juga bertanggung jawab, yang kemudian menjadi warga negara yang tadi cerdas, aktif, kritis, demokratis, dan juga rasional tapi kreatif, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa dan mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban. Maksudnya berdemokrasi itu secara cerdas, tidak ikut-ikutan, tidak mengena kepada hal-hal yang terkait money politik seperti itu. Anda menjauhi itu sebagai hal yang dihindari dalam politik demokratis seperti itu. Kemudian berinteraksi dengan suku bangsa lain, dengan negara lain, dengan bangsa lain dalam percaturan global, dalam dinamika globalisasi dan global village sekarang ini, secara Indonesia, secara act locally, think globally, bahwa Anda punya nilai-nilai lokal yang perlu untuk selalu dibawa, tradisi yang selalu harus dijaga, tanpa kemudian Anda tertinggal secara global. Jadi kita bertindak secara lokal tapi berpikir secara global. Nah, itu yang kemudian ingin dibangun dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini. Paling tidak materi pokoknya ada 3, paling tidak loh ya, demokrasi, HAM atau hak asasi manusia, dan civil society atau masyarakat madani. Turunan materinya itu akan berkisar kepada yang sedang kita bicarakan hari ini, tentang seberapa urgent, seberapa penting pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu diberikan. Yang kedua tentang hak dan kewajiban warga negara, apa itu hak, apa itu kewajiban, bagaimana hak itu dibatasi oleh kewajiban Anda, bagaimana hak kita dibatasi oleh hak orang lain, bagaimana pola pembinaan, regulasi, dan juga pengaturan hak yang ada di negara kita. Kemudian wawasan Nusantara atau national outlook, bagaimana kita melihat potensi yang kita miliki itu digunakan untuk membangun bangsa kita sesuai tujuan nasional dan Pancasila. Kemudian ada ketahanan dan kemandirian nasional, kemudian ada geopolitik dan geostrategi, kemudian ada hak asasi manusia, ada demokrasi, ada otonomi daerah dan politik lokal, ada konstitusi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada identitas nasional dan Pancasila, dan juga ada pendidikan kewarganegaraan sebagai proses integrasi. Bagaimana membangun pendidikan kewarganegaraan itu menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai perbedaan, keindonesiaan kita yang beragam tadi itu. Nah, hal-hal ini kemudian akan kita bicarakan selama 1 semester. Oke, kita akan masuk ke masalah konkret sekarang ini. Indonesia saat ini berada dalam percaturan global. Kita perlu untuk membuka diri terhadap globalisasi, terhadap perdagangan dunia, terhadap hubungan internasional, namun tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan. Nah, Anda perlu tahu dinamika global, Anda perlu tahu dinamika regional, Anda perlu tahu bagaimana itu hubungan dengan negara lain dalam bingkai politik bebas aktif yang kita anut berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu. Nah, ini perlu Anda pahami juga. Oke? Nanti kita akan bicarakan itu dalam tema-tema wawasan Nusantara, dalam tema ketahanan nasional dan kemandirian nasional seperti itu. Nah, kita akan beranjak pada 3 aspek penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Anda harus sekali lagi di tengah kemajuan teknologi informasi, smartphone yang sangat cepat untuk digunakan mengambil banyak informasi, kemudian keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Civic knowledge tadi akan membentuk civic skills atau intellectual skills, keterampilan intelektual, membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, mengikuti apa yang perlu diikuti dan menghindar atau tidak mengikuti apa yang tidak perlu diikuti. Kemudian ada participation skills atau keterampilan partisipasi, memilih karena track record, memilih karena rekam jejak, memilih bukan karena money politik. Nah, itu perlu Anda bangun sejak saat ini. Kemudian karakter kewarganegaraan yang kuat, civic disposition yang kuat, bagaimana Anda tidak terombang-ambing, tidak mengikuti arus yang salah, tapi Anda malah kemudian membawa perubahan dan transformasi dalam berbagai bidang. Itu 3 aspek kewarganegaraan dan Pancasila yang penting untuk diterapkan. Nah, kemudian yang paling penting sekali juga adalah bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sebetulnya juga itu mengharapkan kita untuk Anda sebagai mahasiswa terutama memiliki pemahaman terkait dengan nilai-nilai cinta tanah air. Bagaimana kita membangun cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang baik, yang membawa kita kepada keadilan sosial, kemudian nilai demokrasi yang khas Indonesia yaitu demokrasi Pancasila yang mengedepankan
keindonesiaan yang beragam, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, dan juga komunikasi yang egaliter dan berkeadilan antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta Anda bisa memilih ruang-ruang Anda melakukan bela negara. Misalnya lewat pendidikan, Anda aktif di pendidikan, membantu yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, membantu negara dalam hal ini ya. Kemudian dalam ekonomi, misalnya kita sebagai orang yang mampu, mendonasikan kelebihan kita untuk orang yang membutuhkan. Dalam bidang politik, misalnya kita melakukan penyadaran-penyadaran politik, memberikan pendidikan politik bagi yang membutuhkan, warga masyarakat yang buta akan politik, agar tidak dibodohi secara politik, agar tidak mengalami political illiteracy, itu tugas Anda sebagai mahasiswa. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas Anda harus menjadi seorang ilmuwan yang profesional dan tanggung jawab, memiliki nilai-nilai yang futuristik sekaligus transformatif, tapi tidak merusak, tidak eksploitatif. Seperti itu. Bagaimana agar kita tidak merusak dan tidak eksploitatif? Ya, Anda harus tahu nilai-nilai Pancasila itu. Anda harus mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama. Bagaimana kita tidak melakukan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ada dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, di laut, karena ulah tangan manusia sendiri. Nah, itu harus kita hindari. Bagaimana? Dengan menerapkan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ramah lingkungan, yang sesuai dengan analisis mengenai dampak dan lingkungan atau AMDAL. Nah, ini adalah output atau juga harapan atau juga manfaat yang kira-kira dapat diperoleh dari mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini. Seperti itu. Jadi membekali Anda dengan value, dengan nilai, dengan kebaikan yang harus dilakukan tuh yang seperti apa. Itu kemudian jangan salah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan di negara lain itu juga diberikan. Di Amerika, bagaimana masyarakat Amerika, warga negara Amerika diharapkan menjadi warga negara yang cinta kepada bangsanya, juga menghormati bangsa lain di dunia, menjadi warga dunia yang mengglobal, seperti itu. Di Filipina, bagaimana diajarkan pendidikan kewarganegaraan yang mengutamakan family planning, adat dan istiadat Filipina yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian di Australia, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi itu dibentuk, warga masyarakat tahu prinsip demokrasi yang baik seperti apa, kemudian proses pemerintahnya ada bagaimana, dan keahlian serta partisipasi aktif di masyarakat itu seperti apa. Di Thailand misalnya diajarkan juga pendidikan kewarganegaraan yang menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik, seperti itu. Kemudian menghormati orang lain dan juga menjaga tradisi Buddhisme di Thailand, kemudian menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara. Bagaimana kemudian penghambaan, dalam tanda petik, kepatuhan kepada seorang raja luar biasa di Thailand. Kepala negara adalah seorang raja, kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri, sistemnya demokrasi parlementer yang monarki parlementer seperti itu, dan itu membentuk kewarganegaraan Thailand seperti apa. Nah, di Indonesia, nilai-nilai demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, mata kuliah ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sangat penting untuk menjawab beragam problem yang ada di sekitar kita. Jadi kemudian teman-teman diharapkan dalam perkuliahan ini bisa mengikuti dengan sangat seksama, dan juga jelas harus konsekuen dengan aturan main yang akan kita buat. Dan di awal perkuliahan ini akan saya coba untuk memberikan semacam pretest atau semacam pembahasan awal terkait latar belakang Anda secara sosial, budaya, dan juga adat istiadat. Anda dari suku apa, Anda dari pulau apa, Anda berbahasa daerah apa, karakter yang Anda miliki seperti apa, kemudian hobi dan cita-cita Anda apa. Nah, itu akan kita coba split, nanti akan kita bicarakan dalam kuliah kita di virtual, di daring, di Zoom. Bagaimana kemudian Anda menyikapi perbedaan dengan teman-teman yang berasal dari suku bangsa lain. Bagaimana kemudian menjembatani komunikasi antar suku bangsa yang berbeda. Bagaimana kemudian membangun keindonesiaan di tengah perbedaan yang ada. Nah, itu akan kita bicarakan. Ya, karena dengan keterbatasan daring dan online ini, kita perlu untuk mencari ruang-ruang yang kreatif, bagaimana bisa membangun kebersamaan, bisa mempersatukan dalam perbedaan tadi itu, dan juga tetap membedakan dalam kebersamaan. Nah, mata kuliah ini oleh karena itu kemudian bisa kita bahasakan seperti ini teman-teman, bahwa pendidikan Pancasila itu membekali nilai, pendidikan kewarganegaraan itu membekali sikap dan perilaku warga negara yang cerdas dan baik serta transformatif tadi itu. Bisa kita gunakan pepatah, amal itu tanpa ilmu adalah buta, dan ilmu tanpa amal itu pincang. Makanya
ilmu tanpa nilai, tanpa Pancasila itu buta. Ilmu tanpa agama itu buta. Tapi ilmu itu tanpa amal juga pincang. Pancasila tanpa kewarganegaraan itu akan tidak punya kaki untuk kemudian terimplementasi. Jadi bagaimana kemudian dalam kuliah ini harapannya adalah setelah Anda memahami nilai-nilai Pancasila, Anda pun akan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan beragama seperti itu. Jadi kira-kira pembahasan kita akan berada di seputaran itu, bagaimana kemudian Anda diajak untuk sama-sama memahami bahwa menjadi Indonesia, menjadi warga negara Indonesia adalah menjadi warga negara yang Pancasilais, menjadi warga negara yang paham nilai-nilai Pancasila, paham bahwa Tuhan, bahwa Allah sudah membuat kita berbeda, dan itu adalah sunatullah, itu harus kita ikuti. Nah, bagaimana kemudian perbedaan itu kemudian dijadikan modal sosial, menjadi semacam entry point, pintu masuk kita, bahwa itu adalah alat kita, itu adalah tools kita untuk kemudian kita mencari ruang-ruang kreativitas, bahwa perbedaan itu bukan masalah, perbedaan itu adalah modal sosial, perbedaan itu adalah amunisi bagi kita untuk maju dan juga berkembang. Nah, faktor terpenting dalam hal ini berarti adalah masyarakat atau warga negara, kemudian pemerintah atau negara, dan regulasi, serta dunia usaha. Nah, kita harus membangun komunikasi di antara 4 elemen itu. Nanti kita akan bahas materinya dalam demokrasi. Bagaimana kemudian demokrasi dan civil society atau masyarakat sipil itu menjadi bagian penting untuk kemudian memberikan fondasi bernegara yang demokratis, yang menghargai perbedaan, ada penegakan supremasi hukum, ada rule of law yang kuat, ada egalitarianisme atau kesederajatan di antara yang berbeda, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, dan juga ujung-ujungnya adalah bagaimana mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan kira-kira begini teman-teman, bahwa sila pertama dan sila kedua dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah dasarnya. Sila ketiga dan keempat, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah cara atau alatnya. Dan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah tujuannya. Jadi kurang lebih kalau kita kemudian berhasil untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam berbagai kebijakan, berhasil untuk memanusiakan manusia dalam kebijakan, ini tugas pemerintah dan kita semua, otomatis kita akan mampu untuk menerapkan ini dalam masyarakat yang beragam, sila ketiga. Bagaimana dalam masyarakat yang beragam diterapkan kebijakan yang mampu mengorakan yang berbeda-beda itu dengan musyawarah mufakat demokrasi. Otomatis tujuan terakhir, keadilan sosial, akan tercapai. Nah, hal-hal ini akan kita bicarakan bagaimana kemudian aspek politik di Indonesia saat ini, di tengah keterbukaan informasi yang luar biasa, di tengah euforia demokrasi yang terlalu kebablasan pasca reformasi ya, bahwa kebebasan itu dianggap sebagai kebebasan tanpa batas, padahal secara Pancasila seharusnya kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bagaimana pers kemudian punya rambu-rambu, bagaimana masyarakat bebas pun punya rambu, yaitu nilai Pancasila dan agama. Kemudian dalam bidang ekonomi, ada penguasaan sumber daya alam yang luar biasa, yang begitu dibukanya keran liberalisasi ekonomi di Indonesia ketika transnational corporation dan multinational corporation, perusahaan asing, terutama di zaman Pak Harto, itu masuk untuk kemudian sektor tambang, emas, timah, perak, gas alam, minyak bumi, dan sebagainya dikuasai sedemikian besar oleh asing tanpa ada transfer teknologi yang masif, yang besar. Bagi hasil yang sangat jomplang, kita dapat sedikit, mereka sangat banyak. Nah, pelan-pelan kita saat ini berusaha untuk memperbaiki itu dengan menasionalisasi banyak perusahaan asing, mengakuisisi perusahaan asing untuk kemudian dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 30 ayat 1 sampai 4 berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen pertama sampai amandemen ke-4. Nah, kita berharap kemudian di sektor ekonomi ini ada perbaikan. Nah, Anda perlu mengawal. Bagaimana Anda harus mengawal? Ya, Anda harus tahu seperti apa kebijakan, seperti apa Pancasila, seperti apa nilai-nilai Pancasila, seperti apa menjadi warga negara yang baik. Nah, dalam kuliah ini menjadi ruang, menjadi medan makna pertukaran informasi antara kita, menjadi kawasan dari muka Anda untuk kemudian menempa diri Anda paham terkait berbagai hal tersebut. Misal dalam
bidang pendidikan. Saat ini sampai hari ini pendidikan kita sangat belum aksesibel, belum bisa diakses oleh semua elemen bangsa, apalagi dalam masa pendidikan jarak jauh seperti ini, PJJ seperti ini, atau daring, karena kita berada dalam pandemi virus corona COVID-19. Kita ditantang untuk kemudian memberikan akses pendidikan yang terakses secara mudah, merata, dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, dengan mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan saya dalam kelas ini, diharapkan kemudian Anda bisa terbuka pola pikirnya, Anda bisa memiliki insight baru, Anda memiliki pemahaman bahwa mata kuliah ini sangat penting. Kenapa? Karena membekali nilai dan juga praksis atau bagaimana Anda menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu yang perlu kita bicarakan. Nanti bisa kita lanjutkan dalam forum kuliah daring dalam Zoom dan Google Meet untuk kita berdiskusi, sambil Anda bisa masuk ke channel YouTube saya, Alif Lukmanul Hakim, membuka materi ini dan juga materi-materi lain yang mendukung untuk kita sama-sama mencari ruang-ruang kreativitas dalam kesulitan kita bertatap muka langsung dalam pandemi ini. Karena kita dilarang untuk bertemu secara langsung, kita otomatis harus menggunakan fasilitas daring dan juga ruang-ruang kreativitas yang perlu untuk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.